Oke. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Saya cek dulu. Oke. Sudah ada 7 orang ya yang nonton ini. 5. Sekali lagi selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Kita tunggu sampai jam 7.35 dulu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut dan tidak terlambat untuk datang ke sesi malam hari ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Karissa Patricia dari ProGate. Di sini saya akan menjadi asistennya Mas Ainan dalam segi tekniknya, technicalities-nya. Jadi saya akan make sure koneksinya tidak terhambat, Mas Ainannya juga tetap terus ada di stream. Lalu nanti mungkin kalau misalnya ada kesalahan teknis atau apa, nanti saya bersedia untuk membantu. Nah, di sini ada Mas Ainan sebagai instruktur atau mentor pada sesi kali ini. Mungkin Mas Ainan mau perkenalan diri juga? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ainan. Ya, saya dari Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai freelance developer ya. Freelance developer sekali-sekali juga sharing seperti ini, sharing mengajar seperti ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ainan. Ini 5 orang yang sudah bergabung ya, 5 atau 7 orang tadi. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Sudah hari Senin saja ya, kemarin aja baru weekend. Kan kita sudah mulai minggu keempat bulan Maret. Gimana nih Mas Ainan sendiri untuk hari ini? Apakah sibuk? Ya, hari Senin ya, secara umum ya. Sedikit sibuk sedikit daripada hari-hari setelahnya. Karena kan ada beberapa aktivitas yang kita libur kan kalau weekend seperti itu. Ya mirip seperti orang kantor lah freelance. Iya ya. Bisa dibuat seperti orang kantor jadwalnya. Iya. Gitu. Tapi lebih enak freelance atau kantoran Mas? Ya kembali ke pilihan ya. Jadi sharing ya. Jadi kalau freelance itu kan secara umum ada plus minusnya. Yang kantor kan juga ada plus minusnya ya. Jadi misalkan ya, ini saya sharing dari sudut pandang saya. Kalau kantor kan kita ada jam ya, jam kantor istilahnya. Jadi di waktu itu ya kita harus fokus di pekerjaan di waktu-waktu itu. Sedangkan kalau di freelance kan ya kita bisa lebih fleksibel ya. Jadi mungkin kontrak kita sama ya, dalam satu hari kita harus ada waktu 8 jam untuk pekerjaan. Tapi di freelance secara umum dia fleksibel ya. Kita ingin mengerjakan misalkan pagi sampai siang. Kemudian siang kita misalkan istirahat nih. Kita apakah tidur atau mungkin mengurusi aktivitas di rumah. Hal-hal seperti itu masih bisa kan ya kalau di freelance. Seperti itu. Iya. Ya ada plus minusnya juga. Tapi jadi kembali ke pilihan sih. Ini untuk Mas Ainan sendiri belajar programmingnya otodidak atau mengikuti kelas? Oke, jadi untuk programming saya sendiri termasuk yang otodidak ya. Jadi bahkan dulu itu saya termasuk yang kurang suka dengan programming. Karena ya melihat kode-kode langsung seperti itu kan, apa ini gitu kan. Dan kok kelihatannya susah gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari pelan-pelan sedikit demi sedikit, ternyata ada penjelasannya. Oh, kenapa kita menulis kode seperti ini, seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga ya, jangan takut ya melihat kode-kode program itu mungkin terlihat seperti rumit, seperti banyak. Jadi sebenarnya kita bisa memahami. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan dan kita mau mencoba gitu. Jadi terbiasa, sehingga nanti terbiasa. Iya, benar sih. Apalagi kalau misalnya memang
sudah punya niat dan punya tekad untuk saya pengen jadi programmer atau apa, itu pasti akan motivasi untuk terus belajar, untuk sabar ya belajar, itu pasti akan selalu ada. Dan Oke Mas, ini karena sudah jam 7.35, 36 malah sekarang ya. Kita sudah mulai aja ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang bergabung, nanti mereka tinggal bisa replay, pinikan ulang videonya. Oke. Mungkin Mas Ainan bisa share screen-nya? Oke, baik. Saya share sebentar. Oke. Saya share. Karena saya share desktop ya, karena kita local development. Oke. Persiapan sebentar. Oke, tidak masalah. Ini sudah ada Mas atau Ibu Nungki. Sepertinya Ibu ya. Selamat malam. Ada juga dari Mas Rido Harahap. Oke, baik. Saya akan coba share ya. Oke. Saya add to stream. Ya. Jadi, ya. Jadi saya mulai ya. Oke Mas, saya persilahkan ya. Baik. Saya izin remove diri saya sendiri dulu. Hai Mas. Baik. Iya. Jadi selamat malam semuanya teman-teman. Jadi malam ini sesi kita agak bebas ya. Jadi di topik 4 itu sesinya adalah ini ya. Jadi di artikel terkait secara spesifik di persiapan HTML dan CSS di local environment. Jadi ini juga termasuk materi yang penting ya. Jadi karena kalau kita cuman di sini ya, maka kan kita cuman sederhananya yang kita lakukan cuman menyelesaikan latihan ya, menyelesaikan materi, latihan dan mencoba ini ya, 7 ini. Tapi dengan kita membuat ini ya, local environment, kita bisa mengeksplorasi lebih jauh. Seperti itu. Jadi di sini saya akan coba untuk membahas materi ini. Jadi persiapan HTML dan CSS di local environment secara singkat ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil jalan saja, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi di sini oke. Jadi untuk yang teks ini bisa kalian baca sendiri ya. Karena kan kalian juga pasti ada gitu. Jadi sekarang saya akan langsung ke bagian yang bawah. Scroll ke bagian yang perlu dijelaskan. Jadi yang pertama adalah text editor ya. Jadi HTML dan CSS ini enaknya adalah ketika kita belajar programming, terutama untuk web programming itu, kalau dibandingkan dengan programming untuk bahasa pemrograman lain atau untuk keperluan yang lain, misalkan untuk mobile, ya maka web programming itu relatif yang paling ringan ya. Jadi di sini disebutkan 2 tools yang paling penting untuk mengembangkan website itu adalah text editor dan browser. Ya, jadi secara umum kebutuhan kita itu tidak terlalu tinggi ya. Spesifikasi komputer pun atau laptop pun kita tidak harus memiliki spesifikasi yang tinggi. Minimal kita punya text editor dan browser. Kalau sekarang pastinya tambah satu lagi ya. Kalau bisa ada koneksi internet. Seperti itu. Jadi persiapan kalau bagi teman-teman yang ingin mendalami web development secara umum, ya toolsnya cuma 2 ini, text editor, kemudian browser. Seperti itu. Nah, kalau di ProGate kemarin kan ada text editor juga ya. Jadi ada tampilan text editor di bagian tampilan platformnya ya. Kalau kita mengerjakan materi ya, di bagian tengahnya itu, kemudian yang di bagian kanan ada preview dan jawaban. Kemudian di bagian kiri ini kan panduan ya. Jadi untuk yang masih mengerjakan latihan-latihan di ProGate untuk materi HTML CSS, usahakan dibaca ya panduan yang di sebelah kiri itu. Kalian baca apa yang harus dikerjakan dan di bagian mana, di file-file yang mana. Seperti itu. Ya.
Jadi ini contoh kalau di Prograde text editornya seperti ini. Nanti kita akan menggunakan satu atau dua text editor lah, seperti itu. Nah, jadi ada banyak ya text editor, itu secara umum ada banyak. Jadi kalian ingin menggunakan yang apa itu secara umum tidak ada masalah. Untuk konteks HTML dan CSS ya, untuk konteks HTML dan CSS, text editor apapun itu secara umum tidak masalah. Bahkan kalau kalian ingin mengetik menggunakan Notepad sekalipun ya, misalkan, itu juga pada dasarnya kalian bisa menghasilkan sebuah desain web yang sama seperti itu. Ya, cuman kalau menggunakan Notepad kan tidak ada istilahnya syntax highlight. Ya, jadi teks kalian warnanya cuman hitam itu saja. Nah, di sini dicontohkan menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code salah satu text editor yang sekarang sedang populer ya. Jadi secara umum banyak sekali pengguna text editor, programmer, developer, sampai orang-orang dari infrastruktur yang mereka menggunakan Visual Studio Code untuk text editor mereka. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa masuk ke situsnya nih ya, codevisualstudio.com. Jadi misalkan kalian ingin mendownload, nah nanti bisa kalian download di sini. Ya, Visual Studio. Itu satu text editor. Kemudian untuk instalasi ini tergantung platform ya. Kalian menggunakan komputer apa? Apakah komputer Mac atau komputer Windows atau komputer Linux seperti itu. Nah, apa sudah berhasil menginstal? Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil menginstal nanti akan mendapatkan tampilan yang kurang lebih seperti ini. Ya, ini. Jadi ini adalah contoh tampilan dari text editor Visual Studio Code. Jadi ini ada menu-menu di samping yang nanti akan kita manfaatkan untuk aktivitas development. Seperti ini untuk editornya, ini untuk search ya. Ini untuk version control, debug seperti itu, dan extension ya. Jadi salah satu hal yang membuat banyak orang suka dengan Visual Studio Code adalah ekstensinya cukup banyak ya. Jadi untuk banyak berbagai kebutuhan secara umum ada di situ. Itu untuk Visual Studio Code. Oke, kita kembali lagi ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan browser ya. Jadi teks yang sudah kita tulis itu nanti akan kita lihat hasilnya di browser. Oleh karena itu kita perlu jelas perlu web browser. Ya. Jadi untuk web browser itu juga secara umum web browser itu apapun itu bisa ya. Tapi untuk web browser itu catatannya adalah biasanya itu setiap web browser itu mereka punya kompatibilitas yang berbeda-beda terhadap sebuah fitur ya. Jadi contohnya misalkan kita ingin mengimplementasikan fitur pada CSS3 terbaru. Nah, fitur CSS3 terbaru ini apakah sudah disupport oleh browser tertentu? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita perlu melakukan uji coba ya. Kita perlu tes. Jadi biasanya itu web developer atau web designer itu mereka memiliki web browser lebih dari satu. Untuk apa? Ya untuk memeriksa itu tadi. Apakah kode yang sudah kita tulis itu tampilannya sama, ya, sama atau sesuai yang kita inginkan. Ya, misalkan layoutnya itu kita ingin buat sebagai grid. Nah, apakah nanti tampilan itu juga grid ataukah bukan seperti itu? Atau masalah warna biasanya ya. Jadi warnanya apakah kita ingin warnanya itu warnanya magenta misalkan. Nah, warna magenta ini apakah browser yang kita gunakan itu bisa membaca warna tersebut. Nah, itu kita perlu web browser yang sudah mendukung fitur yang kita inginkan. Atau kalau enggak, ya kita mengatur dari penulisannya, ya, dari styling di CSS-nya, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini menggunakan Chrome. Jadi Chrome adalah web browser yang secara umum kita rekomendasikan ya. Jadi untuk teman-teman yang banyak melakukan aktivitas desain web, ya, mendesain web, itu gunakan Chrome seperti itu. Kalau untuk ingin membandingkan, baru gunakan browser yang lain. Jadi misalkan menggunakan Safari ya, untuk yang menggunakan macOS, seperti itu. Tapi nanti pasti akan ada beberapa fitur ya, yang dukungan dari browsernya itu tidak sama. Seperti itu. Jadi pastikan sudah punya, ya. Kemudian adalah folder kerja ya. Folder kerja. Jadi karena HTML dan CSS dan nanti JavaScript ya, pada dasarnya itu adalah
aplikasi yang sifatnya client side ya. Jadi client side itu kan dia bisa berjalan tanpa harus menggunakan server. Jadi kita bisa membuat kodenya itu langsung ya, langsung pada sebuah folder. Ya, jadi client side itu seperti itu. Nanti akan kita demokan client side bagaimana dan server side itu nanti bagaimana. Betul. Ya. Oke. Iya, jadi sampai sini kita asumsikan bahwa kita sudah punya tools yang dibutuhkan untuk melakukan ini ya, membuat file HTML dan CSS. Jadi untuk development secara lokal, ya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat file HTML-nya. Ya, jadi untuk membuat file HTML-nya itu kita bisa lakukan dengan dua cara ya. Dari yang pertama adalah dari browsernya, dari text editornya, atau yang kedua itu dari Explorer kita. Dari komputer kita kemudian dibuka dengan menggunakan text editor. Seperti itu. Nah ini ya. Jadi saya akan coba bahas dari artikelnya dulu ya. Oke, jadi ini cara mengisinya ya. Simpan, setelah disimpan, seperti itu. Oke, kita scroll lagi. Oke, jadi ini contohnya. Oke. Klik untuk mereload. Oke. Membuat file CSS. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi harusnya mudah, harusnya sederhana. Ya, seperti itu. Jadi kita akan coba demo ya sekarang ya. Jadi demonya adalah di sini kan saya akan membuka file explorer saya ya. Jadi di sini saya menggunakan komputer berbasis Linux. Jadi di sini saya membuat sebuah file ya. File saya berikan nama index.html ya. Atau kita menggunakan nama yang lain deh, misalkan coba.html. Ya, jadi ada alasan kenapa kita menggunakan nama index.html. Ya, jadi kalau di hosting itu nanti, ya, jadi file yang pertama kali akan dibaca atau dicari itu adalah file index. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi web atau tampilan web, maka file yang pertama kali dicari dan dibaca oleh browser itu biasanya adalah ini ya, indeks ini. Kalau ada, dia akan cari. Tapi kalau tidak ada indeks, ya maka server kita itu harus dispesifikan penyebutannya. Seperti itu. Jadi kenapa menggunakan indeks itu ada alasannya ya. Ada alasannya terkait ketika nanti kita mengupload ini di server. Seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa membuat file dari Explorer kita, ya. Seperti ini, atau dari text editor kita. Misalkan kita menggunakan Visual Studio Code nih. Ya. Kita melakukan file ini ya, new file. Seperti itu. Ini ya. Ini kemudian kita simpan ya. Nah, ini. Misalkan ini adalah coba2.html. Nah, jadi aktivitas yang kita lakukan itu tadi sama ya. Kita membuat sebuah file secara lokal, file HTML secara lokal. Atau ini tadi ingin kita buka ya, misalkan yang coba ini, kita buka di text editor. Nah, maka hasilnya akan sama. Ini saya zoom. Oke. Jadi untuk HTML itu pada dasarnya itu kita akan langsung coba code ya. HTML. Oke. Oke, gini ya. Jadi sebuah file HTML itu struktur dasarnya itu seperti ini. Kode dasarnya itu seperti ini ya. Ada di baris 1 ada doctype, kemudian ada HTML, ada tag HTML yang di dalamnya itu ada head dan ada body. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang doctype ini kita memberikan keterangan bahwa dokumen yang kita tulis ini, dokumen HTML ini dia menggunakan
HTML yang versi kelima. Ya. Jadi untuk HTML versi kelima itu kita perlu memberikan tulisan ini ya, doctype. Kemudian HTML, jadi kita menulis kode kita nanti di dalam tag HTML ini. Ya, tag HTML ini. Seperti itu. Kemudian ada tag namanya head dan body. Ya, jadi secara umum itu sebuah dokumen HTML itu nanti dia berada di antara dua tag ini. Ya. Yang pertama adalah head, yang kedua adalah body. Ya, bedanya apa? Jadi informasi yang kita masukkan di dalam head itu biasanya adalah informasi yang dia tidak ditampilkan oleh browser. Di browser itu tidak ditampilkan. Gitu. Tetapi informasi ini untuk dibaca oleh browser saja. Seperti itu ya. Jadi HTML itu isinya adalah tag-tag aja ya. Jadi HTML itu dia masih bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman ya, tapi bahasa markup. Jadi kita membuat struktur dari halaman web. Sebuah halaman web itu strukturnya bagaimana, itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan HTML-nya. Seperti itu. Contoh ya, di bagian head ini kita berikan title ya. Belajar HTML. Oke. Ini kita simpan, kemudian kita coba tampilkan. Ya. Jadi yang ini tadi coba itu kita buka di browser. Nah, yang terjadi adalah browser kita kosong ya. Browser kita kosong. Jadi karena yang sudah kita tulis itu dia tampil di bagian head. Ya. Jadi dia tidak tampil isinya. Beda dengan kalau kita menulis pada bagian body ya. Pada bagian body misalkan itu H1 ya yang umum. Di H1 ini misalkan saya menulis selamat belajar. Ya, kita simpan. Kemudian kita lihat di sini. Ini kita refresh ya. Kita refresh. Nah, maka yang sudah kita tulis ini kita bisa lihat ya. Jadi HTML itu seperti itu. Dia bekerja seperti itu. Ya. Dia membuat struktur. Oke, kita kembali ke kode ya. Di head terus hal-hal yang perlu kita tahu di bagian head ya. Jadi di head itu kita mengisi dengan title biasanya ya. Kemudian nanti ada istilahnya meta ya. Jadi meta itu adalah tag yang fungsinya itu untuk menyimpan informasi ya. Jadi informasi-informasi yang kita ingin tuliskan, ingin tambahkan itu kita taruh di bagian head dengan tag meta. Seperti itu. Jadi nanti ada penjelasan cara penggunaan meta ya. Kemudian selain meta termasuk ketika kita nanti ingin membuat sebuah desain web yang responsif ya. Jadi nanti di Dojo 3 ya. Di Dojo 3 itu kita belajar membuat desain web yang responsif. Nah, itu nanti meta itu termasuk bagian yang perlu kita tambahkan supaya strukturnya nanti itu benar ya. Supaya desain responsif kita tidak berantakan. Di antaranya kita perlu mengatur bagian meta. Oke. Kemudian selain meta ada juga nanti namanya link ya. Jadi link ini ya. Saya tulis dulu. Oke, jadi di bagian link ini bagian yang kita tambahkan ketika kita ingin menambahkan CSS secara eksternal ya. Kita ingin mengambil CSS, kita ingin mengambil styling CSS. Ya. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, kita panggil. Ya. Jadi panggilnya dengan tag link ini, ya. Kemudian atributnya kita isi. Ini style ini mengacu ke namanya ya, namanya dan lokasinya. Kalau lokasinya berada pada folder yang sama, langsung kita tulis namanya. Ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi penulisan ya supaya tidak bingung ya. Style. Oke, jadi style ini adalah tag yang bisa kita gunakan untuk penulisan CSS secara internal. Ya. Nanti kita akan berikan CSS, tulis CSS itu di sini bisa. Ya. Jadi misalkan ini ya. Ini yang satu, ini B. Selamat belajar. Ini Oke, kita coba dulu. Ini ya, jadi ini sudah ada P,
H1 dan ada paragraf seperti itu. Jadi kita berikan styling CSS secara internal, ya. Misalkan di bagian P ya, di bagian P. Jadi penulisan CSS itu harus seperti ini ya. Pertama adalah selektor. Jadi selektor itu kita memanggil atau menarget ya. Jadi elemen mana yang akan kita berikan styling CSS. Ya, seperti itu. Jadi bisa tulisan P seperti ini, atau kalau mungkin teman-teman ada yang sudah melihat ada misalkan T ya, ada titik kemudian nama class ya, misalkan wrapper ya. Nanti yang banyak kan seperti itu. Wrapper atau mungkin tanda pagar terus div. Nah, jadi tulisan-tulisan seperti ini itu kaitannya adalah cara pemanggilan ya, cara pemanggilan. Kalau kita langsung ini ya, P atau kita langsung ini H1 ya, maka kita memanggil elemen ya, elemen HTML. Elemen HTML-nya itu di sini. Ya. Tapi kalau kita menggunakan titik atau menggunakan tanda pagar, maka kita memanggil dia berdasarkan atributnya ya. Kalau titik itu kita memanggil berdasarkan kelasnya, kalau pagar itu kita memanggil berdasarkan ID-nya, atribut berupa ID. Ya. Contoh ya, contoh di H1 kita berikan misalkan color ya. Oke. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, dia berubah ya. Jadi kita memberikan styling ini pada elemen, kalau langsung. Kalau titik itu kita berarti memberikan styling pada kelasnya. Jadi misalkan di sini kita buat lagi ya. Ada P, kontennya sama deh. Cuman di sini ada keterangan dia memiliki kelas. Kelasnya adalah dia wrapper. Oke, kemudian di sini kita berikan styling. Kalau misalkan kita yang lain. Ini ya. Jadi di sini kita punya dua elemen P ya. Yang satu itu dia memiliki kelas, yang satu dia tidak memiliki kelas. Ya. Kita simpan. Oh, atau mungkin ini kita komen dulu ya. Ini ya. Jadi di sini kita punya dua ya, punya dua paragraf. Paragraf 1, paragraf 2 ya. Fontnya sama, warnanya sama, ukurannya sama. Sekarang kita akan melakukan styling pada elemen yang dia masuk di dalam kelas wrapper. Jadi untuk kelas wrapper ini, dia nanti warna fontnya dia akan berubah. Harusnya. Nah, dia berubah ya. Jadi yang kedua ini, dia berubah. Paragraf kedua dia berubah, sedangkan paragraf pertama dia tidak berubah. Kenapa? Karena kita melakukan styling pada kelasnya ya. Jadi pada kelasnya. Seperti itu. Jadi bedanya ini dengan kalau kita menulis misalkan seperti ini ya. Saya menulis P. Nah, jadi kalau seperti ini, tulisan seperti ini, yang terjadi adalah kita melakukan styling pada semua elemen. Jadi semua elemen P itu dia akan terkena styling yang kita lakukan. Itu. Kemudian kalau div, dia ke ID ya. Jadi misalkan kita buat lagi di sini. Ya. Jadi dia bukan kelas, tapi dia ID nantinya. Nah, ID. Misalkan di sini kita berikan font. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia pada paragraf ini, paragraf yang ID-nya dia div dan paragraf yang kelasnya wrapper, dia mengalami styling yang berbeda ya. Ini kita komen. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi penggunaan CSS itu seperti itu. Kita melakukan styling pada struktur yang sudah kita buat. Seperti itu. Jadi kaitannya antara HTML dan CSS itu seperti itu ya. Oke, kemudian
yang perlu kita tulis lagi di sini setelah itu script ya. Jadi ini nanti ya, nanti kalau teman-teman masuk ke materi JavaScript ya, itu JavaScript itu juga bisa kita tambahkan secara internal. Secara internal maksudnya adalah di halaman HTML itu kita masukkan script JavaScript-nya. Jadi kalau secara internal di sini ya, tapi kalau secara eksternal nanti juga bisa ya. Itu. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Jadi saya akan lanjutkan demonya ini ya. Jadi di sini kita sudah membuat contoh ya. Contoh halaman HTML sederhana ya. Halaman HTML sederhana dan mengaplikasikan CSS secara internal. Ya. Nantinya kita bisa mengaplikasikan CSS itu secara eksternal. Yang saya maksud itu seperti ini. Jadi di sini kita membuat sebuah file CSS ya. Jadi misalkan kita beri nama bukan style deh, kita beri nama misalkan hiasan. Ini ya. Jadi ini kita buka. Nah, jadi yang teman-teman lakukan kemarin itu kan ada indeks HTML, ada style.css, itu kan nama-nama ya sebenarnya. Nama-nama yang bisa teman-teman ubah. Ya. Kemudian tips untuk penamaannya, usahakan pakai huruf kecil aja ya, huruf kecil dan jangan ada spasi. Ya. Kalaupun ada penulisan nama yang lebih dari satu kata, coba gunakan tanda hubung. Ya, gunakan tanda hubung seperti itu. Jadi di sini kita akan coba untuk menerapkan CSS eksternal. Ya. Di sini, jadi style yang sudah kita tulis ini bisa kita pindah, kita ambil. Kemudian untuk kita terapkan di sini. Nah, jadi yang dojo, untuk teman-teman yang sudah mulai mengerjakan dojo ya, itu nanti ya seperti ini. Ya. Ketika kodenya kalian ambil ya, kemudian kalian manfaatkan. Seperti itu. Oke, nah ini ya. Misalkan kita ganti deh, yang aqua ini ada nggak C? Kita ganti warnanya, ganti ada nggak? Ya, ini kita ganti. Oke, ini kita ganti. Ini jadi stylenya sudah pindah, jadi harusnya stylingnya dia berubah. Oke. Nah, ini jadi hitam ya. Kenapa? Karena pemanggilan kita masih belum benar. Ya, jadi pemanggilan stylenya itu harus sesuai namanya ini tadi, nama CSS-nya. Nah, di sini kita menggunakan hiasan.css. Jadi fungsinya CSS itu seperti itu ya. Kita memberikan hiasan, tampilan-tampilan sehingga dia lebih menarik. Kita refresh. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan CSS itu aturannya sederhana. Ya, aturannya sederhana. Cuman nanti apa yang bisa kita lakukan dengan CSS itu nanti bisa sangat banyak sekali. Ya. Jadi kita bisa membuat layout, ya, sehingga tampilannya tidak cuma seperti ini ya, hitam putih, tapi bisa menjadi sebuah halaman web yang utuh. Ya, contohnya ya seperti ini. Ini adalah contoh halaman tampilan web seperti itu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya untuk persiapan HTML dan CSS dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis atau mungkin dari Mbak Karisa bisa bantu membacakan pertanyaannya, silakan. Oke, makasih Mas Ainan atas penjelasannya. Ya, kita tunggu teman-teman untuk ngasih pertanyaan dulu ya. Sejauh ini sih belum ada sih, Mas. Oke, baik. Iya. Ya. Gimana nih dari Mas Ainan, ada gak sedikit kata-kata gitu yang untuk motivasi teman-teman biar terus semangat? Oke, ya ada ya. Jadi untuk HTML dan CSS, untuk web programming secara umum itu materinya relatif mudah ya. Jadi untuk materi dasar, dan itu juga pilihan yang bagus ya buat teman-teman yang mungkin tidak punya background ya, tidak punya background di IT, tidak punya background, belum pernah melakukan pemrograman. Secara umum itu web programming ya, HTML, CSS, dan JavaScript ini adalah awalan yang bagus. Ya. Saya pun juga memulai dari hal yang sama ya.
dari yang dulu nggak begitu senang ya, apa ini programming. Kemudian memulai dari HTML dan CSS, kok hasilnya bagus ya, menarik gitu. Kemudian lanjut lagi JavaScript dan seterusnya sampai pada akhirnya bisa di posisi yang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi bisa dapat penghasilan seperti itu dan lain-lain. Itu. Wah, menginspirasi banget nih Mas Ainan. Iya. Dan tidak usah khawatir ya, misalkan mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah sibuk dengan pekerjaan atau mungkin apa ya, jadi untuk background, untuk gelar secara umum itu tidak ada kaitannya ya, jadi sedikit sekali kaitannya kalau menurut saya ya, karena dari saya sendiri juga sudah pernah ada pengalaman ya, jadi ngajarkan ke banyak orang ya, mulai dari yang lulusan SMA ya, mulai dari yang mahasiswa, terus yang sampai anak putus sekolah itu juga pernah, kemudian ke ibu rumah tangga itu juga pernah ya. Jadi secara umum semua itu bisa memulai ya. Walaupun nanti mungkin tidak semua teman-teman di sini itu akan jadi web developer atau web programmer. Tapi untuk memulai HTML dan CSS dan JavaScript itu hal yang semuanya bisa, insya Allah bisa. Seperti itu. Wah, bener banget sih Mas. Jadi untuk ngerangkum tadi yang apa yang tadi Mas Anyan bilang, background apapun tuh bisa ya untuk belajar programming. Ya, dan orang-orang nggak usah minder kalau misalnya background mereka nggak ada hubungannya gitu ya Mas ya. Karena pada akhirnya yang dilihat itu portofolio nggak sih Mas? Ya benar itu. Jadi portofolio dan minimal seandainya pun teman-teman nanti tidak bekerja ya di bidang ini, tapi pengalaman ini pasti akan terpakai gitu loh. Jadi pengalaman misalkan berpikir terstruktur ya, benar. Kemudian ketelitian dalam menulis kode ya. Jadi misalkan kurang titik koma atau kurang tanda kurung, itu kan akan sangat berpengaruh kalau kita menulis kode seperti itu. Huruf besar, huruf kecil seperti itu. Itu hal-hal seperti itu pasti akan membawa dampak ya. Jadi sama kesabaran ya Mas ya. Kita. Ya betul, kesabaran juga. Jadi ya harus sabar. Iya. Tidak bisa instan. Ya, baik Mas. Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kayaknya tadi penjelasan Mas Ainannya sudah jelas banget nih sampai sekarang udah nggak ada yang nanya lagi. Ya, kalau gitu terima kasih banget Mas Ainan untuk sesi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ikutin live hari ini di malam hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup kali ya Mas ya? Iya, boleh. Mau ditutup atau mau lanjut lagi? Boleh. Oh, bebas. Dari Mas Ainannya masih ada yang mau dilanjutkan? Jadi kalau dari saya, karena ini artikelnya ada 3 ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin itu masih bisa kita bahas juga seperti itu. Oke. Mungkin kita dari teman-teman ada yang mau lanjut lagi? Gitu. Jadi kan masih bisa dikaitkan dengan HTML dan CSS ya. Jadi untuk inspect tool ini dan mempublikasikan halaman di web dengan GitHub. Seperti itu. Oke. Kita tunggu teman-teman dulu jawab kali ya Mas ya. Ya, boleh. Ini Mas ada pertanyaan nih dari Chandra Fasya. Mas izin tanya untuk file CSS di file yang sama atau dibedakan file dengan file HTML karena jika satu file pasti jadi panjang banget. Jadi sesuai kebutuhan ya. Jadi memang itu betul. Jadi untuk penulisan HTML dan CSS kalau masih belum banyak, kita bisa melakukan cara seperti ini tadi ya, secara internal. Jadi stylingnya langsung kita masukkan di sini ya. Tapi kalau kode kita sudah banyak ya, maka satu file ini akan sangat banyak sekali ya. Kodenya bisa sudah bukan ratusan lagi, mungkin bisa sampai ribuan baris kode. Oleh karena itu kita melakukannya secara eksternal ya. Jadi untuk style ini, CSS ini kita pindah ya. Istilahnya kita pindah di satu file tersendiri seperti ini. Termasuk juga untuk JavaScript ya. JavaScript nanti kalau kita masukkan dalam satu file HTML itu bisa, tapi juga itu tadi masalahnya adalah ketika script kita sudah semakin banyak, maka kode kita nanti juga akan semakin banyak. Sehingga solusinya ya kita perlu membuat satu file lagi seperti ini misalkan. Itu. Ya, jadi penulisannya itu sesuai kebutuhan ya.
Yang penting kita tahu ya HTML kita nanti isinya apa, strukturnya bagaimana, yang kita tampilkan apa gitu. Seandainya kita perlu menambahkan CSS dan JavaScript, kita tinggal panggil aja CSS-nya yang mana. Seperti itu. Nanti tinggal kita edit sendiri. Seperti itu. Berarti jawabannya sesuai kebutuhan ya Mas ya? Ya, sesuai kebutuhan. Ini teman-teman masih pada mau lanjut nih Mas. Jadi kita lanjutin aja ya Mas ya. Oke, masih lanjut ya. Silakan Mas Ainan. Ya, jadi saya lanjut ke sini ya. Jadi inspect tool untuk development mode. Jadi ini satu tools ya, tools yang powerful, tapi kadang itu ada sebagian web designer ataupun web developer yang jarang memanfaatkan hal ini. Seperti itu. Jadi contohnya kita contoh untuk pengerjaan seperti Dojo. Nah, pengerjaan seperti Dojo kan yang kalian lakukan itu kan meniru sebuah tampilan. Saya contohkan misalkan latihan untuk Dojo 1 dulu aja deh. Oke. Kita review ya. Oke, nah di Dojo 1 ini kan ada tampilan ya, tampilan yang kita buat. Itu. Nah, tampilan yang kita buat ini, kalau kita cuma melihat, kemudian mengira-ngira strukturnya, itu kan bisa mendekati, bisa mendekati. Tapi untuk bisa mirip, itu kan sulit, sulit. Jadi sulitnya adalah, misalkan kita mungkin bisa mengira-ngira ya, untuk membuat tampilan header seperti ini, kita perlu membuat elemen apa, kemudian stylingnya apa saja. Tapi untuk bisa mirip ya, untuk Dojo 1 mungkin masih belum seberapa. Di Dojo 2 deh, kita coba lihat tampilan untuk yang Dojo 2. Nah, untuk Dojo 2 kan tampilannya lebih banyak ya, seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini kan, nah ini mungkin bagi sebagian kita ya, terutama yang masih baru pertama kali belajar, meniru yang seperti ini bisa jadi sulit. Begitu. Jadi dengan inspect tools tadi itu bisa membantu sebenarnya. Nah, kita buka lagi. Ya, jadi untuk artikel dari Prograde ini, kalau bisa teman-teman baca semua dan coba semua, karena ini bagus, artikelnya ini bagus semua. Jadi yang pertama ini persiapan untuk local environment ini supaya teman-teman dari hasil belajar di Prograde ini bisa teman-teman coba secara offline ya, Jadi untuk HTML dan CSS itu kita tidak perlu terhubung ke internet sebenarnya. Bisa tidak terhubung ke internet. Jadi kalau kita tidak menggunakan aset-aset yang online ya, itu bisa. Jadi langsung coding HTML dan CSS secara offline itu bisa. Kemudian ini inspect tool itu untuk mempelajari, mengamati, begitu. Dan untuk publikasi kita bisa menggunakan GitHub. Oke. Jadi saya ke yang inspect tool dulu ya. Jadi bisa teman-teman baca nanti ya, bisa teman-teman baca. Jadi yang diperlukan adalah browser ya. Browser di sini kita gunakan Google Chrome. Nah, jadi bisa kita ini ya, klik kanan inspect. Jadi misalkan di sini, nah kalian kan kalau kita klik kanan, ini ada tulisan nih, inspect ini. Nah, dengan inspect ini, nah kita bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Klik kanan atau shortcut-nya biasanya F12. Nah, dengan F12. Jadi di sini kita bisa mendapatkan tampilan yang sebelah kanan ini untuk mempelajari ya struktur halaman web yang ingin kita periksa ya. Jadi misalkan di sini ini ada beberapa menu ya, Jadi untuk desain web untuk HTML dan CSS biasanya yang kita gunakan ini ya, elemen ini. Jadi misalkan kita ingin ngecek device toolbar ini ya, toggle device toolbar ini untuk ngecek apakah tampilannya itu sudah responsif. Nah, seperti itu. Jadi ini membantu kita. Jadi nanti untuk Dojo 3 kita akan belajar membuat desain web responsif ya. Kita bisa cek dari DevTool ini. Ya. Jadi ini untuk ngecek. Jadi tampilan layoutnya apakah sudah benar atau tampilan layoutnya masih berantakan misalkan.
seperti itu. Kemudian ini ya, select element, ini kita select elemen untuk meriksa setiap bagiannya. Nah, di sini kan ada keterangan-keterangan yang bisa kita pelajari. Itu. Jadi misalkan ini dulu deh. Jadi yang ini dulu ya, ini ya adalah struktur HTML dari tampilan yang ada di sini. Jadi itu. Jadi teman-teman di sini kan bisa mempelajari. Oh, ternyata untuk membuat tampilan seperti ini, ya, yang dibutuhkan adalah struktur HTML seperti ini. Nah, mungkin ada yang ngerjakan dojo lama gitu, tapi kok nggak selesai-selesai. Nah, bisa jadi ada bagian yang mungkin belum sama. Nah, bagaimana taunya? Nah, teman-teman bisa menggunakan inspect element ini. Ya. Jadi dari HTML-nya teman-teman bisa tahu, bahkan sampai dari CSS-nya juga. Misalkan button nih. Nah, di button ini kan kita bisa tahu, ya, button ini itu elemennya yang ini. Ini di zoom bisa nggak? Oke. Saya fokus di DevTool-nya dulu ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa tahu. Ada div yang jadi wrapper, kemudian button-nya dia isinya apa? Isinya adalah elemen A ini ya. Elemen A, kemudian kelas yang dipakai dia apa? Ya. Jadi kalau penulisan kelas seperti ini ya, button spasi sign up itu maksudnya dia menggunakan dua kelas ya, dua kelas CSS yang dipakai. Ya. Jadi ada button, ada sign up. Ya, buktinya ya di bagian bawah sini. Ya, ini ada. Jadi kelas buttonnya dia, kita bisa tahu nih, stylingnya apa? Ada padding, color, display. Nah, semuanya bisa tampil. Kemudian sign up, seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan testing. Ya, contoh nih, untuk sign up, background colornya dia adalah hijau ya, dengan X number seperti ini. Misalkan kita ganti tadi. Kita melakukan testing. Bisa enggak? Kita ganti dia. Nah, maka yang terjadi adalah kita bisa melihat, oh hasilnya seperti ini. Kalau ini kita ganti. Atau mungkin kita tambahkan lagi nanti stylenya apa. Selain background color, misalkan mungkin kita tambahkan font size-nya. Ya, font size-nya misalkan kita besarkan jadi 30. Nah, itu juga contoh testing ya. Kita melakukan pengujian terhadap sebuah halaman webnya itu. Jadi di CSS-nya bisa kita pelajari, HTML-nya bisa kita pelajari juga. Seperti itu. Jadi inspect element ini bermanfaat ya kalau teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi desain web seperti apapun secara umum ya bisa teman-teman pelajari. Jadi kan kalau kita belajar desain ya secara umum kan yang perlu kita lakukan kan ya kita perlu tahu dulu. Oh, membuat halaman seperti ini itu bagaimana, mengerjakannya dari mana dulu. Ya, strukturnya bagaimana itu bisa kita pelajari dengan inspect element ini. Nah, jadi kalau teman-teman inspect itu kan teman-teman bisa lihat di sini. Jadi artikel ini bagus ya. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari bagaimana cara membuat sebuah halaman HTML, halaman web ya, yang sama itu bisa gunakan ini ya, development tools. Nah, kemudian CSS ya, ini sedikit materi tentang CSS. Jadi ini adalah konsep box model. Jadi untuk membuat layout yang bagus itu biasanya teman-teman akan banyak melakukan pengaturan di properti ini ya. Bagian paddingnya, bagian bordernya, bagian marginnya. Bagaimana cara penulisannya ada ya di materi materi CSS yang sudah disediakan di Progit. Seperti itu. Nah, jadi DevTool itu seperti itu ya cara menggunakannya. Jadi kalian bisa membuat halaman web yang sama atau mempelajari. Mungkin kalian tidak ingin meniru semuanya, meniru sebagian. Mungkin nanti kalian menemukan layout desain web yang menarik, yang bagus, yang unik, atau yang sesuai dengan tema yang ingin kalian buat. Nah, itu kalian bisa mempelajari dengan menggunakan DevTools itu tadi. Inspect element. Kalian bisa melakukan inspect element. Nah, ini ya. Jadi untuk Dojo itu bisa kalian pakai juga. Di Dojo itu kalian bisa melakukan inspect element untuk mempelajari, oh ini mungkin yang belum selesai di bagian mananya, di bagian apakah di marginnya, di paddingnya, atau mungkin ada kelasnya, atau ada styling yang masih berbeda, itu bisa teman-teman pelajari dengan menggunakan ini ya,
inspect elemen itu. Seperti itu sih untuk inspect elemen. Jelas nggak? Jadi kalau nggak jelas bisa ditanyakan sini ya. Bisa ditanyakan sini sebentar. Nanti lebih banyak bisa di Discord juga seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi penggunaan inspect elemen seperti itu. Oke. Thank you Mas untuk penjelasan penggunaan inspect elemennya. Ini ada pertanyaan Mas dari Fahrul Yuda. Katanya, Mas izin tanya, untuk menentukan nama kelas, apa harus yang sudah ditentukan atau kita bisa memberi nama sendiri? Oke, jadi saya jawab ya. Untuk penggunaan kelas itu jawabannya adalah tergantung. Jadi pada dasarnya penggunaan kelas itu bebas ya. Penggunaan nama kelas itu bebas. Jadi kita ingin memberikan dia nama kelas apapun itu bebas, kecuali ya dengan catatan ya. Catatan kalau kita menggunakan library ya, library CSS. Jadi contoh library CSS di sini tuh ada. Contohnya pada bagian ini ya, daftar dengan Facebook ini. Itu ada penggunaan nama kelas yang kita memanggil. Ini ya. Kita fokuskan di sini. Ini ya, jadi di button ini. Nah ini. Jadi di button Facebook itu ada kelas itu yang kita tidak menulis tapi kita bisa panggil. Nah, caranya adalah kita harus memanggil kelasnya secara benar. Ya. Contohnya di sini kan ada kelas ini ya, BTN kemudian spasi Facebook. Nah, yang BTN dan Facebook ini kan itu pada dasarnya bisa kita ganti ya. Kelas BTN-nya misalkan kita ganti tombol misalkan ya, BTN. Misalkan ini kita ganti nih BTN. Kita ganti tombol ya kelasnya. Kemudian yang di CSS juga harus kita ganti juga ya tombol. Nah, ini kalau kita save ya tidak ada perubahan. Secara umum tidak akan ada perubahan ya. Tapi kalau untuk yang ini FA ini, nah ini adalah contoh kelas yang kita panggil dari luar. Jadi kita tidak menulis ini. Ada yang tidak kita tulis. Seperti itu. Jadi untuk yang icon ini kan dia online seperti itu. Dia memanggil kelas dari library untuk bisa menghasilkan icon. Jadi penulisan kelas itu bebas ya. Bebas, namanya apa saja boleh. Ya, cuman usahakan jangan ada spasi ya. Kemudian pakai huruf kecil aja. Dan pemanggilannya harus sama ya. FA itu misalkan FA Facebook ini kan contoh ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kelas itu bebas pemanggilannya, namanya bebas. Dan kita bisa memanggil lebih dari satu kelas dalam satu elemen ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fahrul Yuda atas pertanyaannya. Dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi gak ya ini? Kita ya, mungkin silakan. Apa masih mau lanjut? Silakan. Ya, jadi ini ya bisa dibaca ya. Pada dasarnya bisa dibaca, teman-teman bisa baca sendiri, kemudian bisa sambil coba. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Discord ya. Iya. Mungkin kalau dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, sekarang udah bisa kita tutup sesinya ya Mas ya? Iya, bisa. Oh, ini ada lagi nih Mas. Terakhir kali ya. Dari Andira Official. Mas, apakah inspect sebuah halaman web yang kita buat langsung auto save di text editor yang kita gunakan? Oke. Jadi untuk inspect elemen itu kita cuma memeriksa dan menguji. Ya. Jadi memeriksa misalkan ini ya. Jadi untuk Dojo misalkan, kita kan memeriksa di sini. Kita memeriksa misalkan tombol ini apakah dia menggunakan elemen yang khusus untuk tombol atau dia membuat teks yang kemudian di styling sehingga seperti tombol. Nah, itu kan kita bisa pelajari seperti itu. Tapi perubahan-perubahan yang kita lakukan di inspect elemen itu sifatnya temporer ya. Jadi kalau halamannya kita refresh lagi, ya akan kembali ke styling awal. Seperti itu. Jadi kalau ingin merubah ya dari kodenya, dari filenya ya. Filenya yang kita rubah. Jadi di sininya ya, di HTML-nya, di CSS-nya, itu yang kita lakukan perubahan. Jadi inspect elemen ini cuma untuk kita mempelajari dan melakukan pengujian. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andira atas pertanyaannya. Oke Mas,
Kayaknya udah nggak ada Ya, pertanyaan lagi nih. Kalau oke ya. misalnya ada pertanyaan dari teman-teman lagi, bisa ditanya nanti Mhm. langsung di Discord. Mas Ainannya juga ada ya di Discord itu ya, Mas ya? Ya, ya, Oke, ada. siap. Oke Ya. deh, terima kasih Mas Ainan untuk penjelasan tentang topik 4 HTML ini. Mhm. Juga Mhm. terima kasih teman-teman udah ikutin live-nya. Mungkin dari Mas Ainan ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Oke, baik. Jadi secara umum itu materi-materi ini masih dasar ya. Teman-teman jangan pesimis kalau misalkan mungkin nanti mengalami kesulitan, mengalami error, sudah mencoba misalkan untuk dojo misalkan ya, sudah kodenya sama, sudah stylingnya sama, sampai detail-detailnya sama, hal-hal seperti itu tuh wajar ya, wajar. Jadi bahkan kita sendiri ya masih kadang itu mengalami gitu loh. Jadi yang namanya error, yang namanya stuck, yang namanya mungkin atau mungkin lupa seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu wajar ya di dalam dunia pemrograman ketika kita menulis kode seperti itu. Yang penting jangan cepat menyerah ya. Yaitu tadi harus sabar dan ya mau mencoba dan jangan malu bertanya seperti itu. Oke, Pasti terima bisa, kasih Mas teman-teman semua pasti bisa. Ainan. Iya, semangat terus untuk teman-teman gitu ya Iya, Mas ya. iya, betul. Walaupun masih banyak apa namanya, mungkin banyak hal-hal yang bikin stres karena kan kalau misalnya programming harus banyak kesabaran dan juga ketelitian gitu ya. Iya, Tapi kita harus tetap iya. semangat untuk belajar dan terus ini ya Mas ya, apa namanya, Hmm, uh, melatih skill-skill yang ada di programming itu hmm, sendiri. Oke, iya, kalau betul. gitu kita tutup sesi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay tune dan semangat terus ya untuk teman-teman untuk belajar codingnya bersama ProGate. Oke, Oke, semangat semuanya. semangat terus semuanya. Oke, Oke. kami izin leave room dulu ya teman-teman ya. Oke. Iya. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa.